Halo semua, welcome to my channel. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara yang mudah untuk mempelajari kunci-kunci gitar dan juga kunci-kunci apakah yang harus diketahui para pemula saat bermain gitar. Oke? Sebelum masuk ke tutorial, sebaiknya jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen. Oke? Ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam mempelajari kunci-kunci gitar itu. Ada 3 hal yang harus kita ingat dalam mempelajari kunci-kunci gitar. Dan ada 7 kunci pokok atau kunci utama yang harus diketahui para pemula terlebih dahulu sebelum mengetahui kunci-kunci yang lain. Oke? Kita masuk ke langkah-langkah yang mudah untuk mempelajari kunci-kunci gitar. Langkah yang pertama yaitu memposisikan tubuh kita sesuai dengan posisi gitar. Posisi tubuh kita sesuai dengan posisi gitar. Jika gitar kita condong ke depan, maka tubuh kita juga harus ikut condong ke depan. Jika tubuh kita condong ke belakang, maka gitar juga harus ikut condong ke belakang. Jika kita menghadap ke atas, maka gitar juga harus menghadap ke atas. Mengapa demikian? Kita harus memperhatikan hal tersebut itu karena agar menghasilkan suara gitar yang bagus. Gak mungkin kan jika kita condong ke belakang sedangkan gitar kita condong ke depan. Bagaimana cara kita untuk memetiknya? Itu akan kesulitan. Jadi sebaiknya perhatikan posisi tubuh kamu sesuai dengan posisi gitar. Ingat, memposisikan tubuh kita sama dengan posisi gitar. Itulah hal yang pertama yang harus kita ingat. Hal yang kedua yang harus kita ingat yaitu bagaimana posisi jempol kita saat memegang batang gitar. Posisi jempol tangan kita, jari jempol kita saat memegang batang gitar. Oke, posisi jempol kita saat memegang batang gitar yaitu berada pada atas dan juga berada pada belakang. Sebelum saya menjelaskan, sebaiknya kalian coba mempraktekkan atau menirukan gerakan tangan saya, oke? Ini dilakukan supaya jari kalian terbiasa untuk berada di atas agar lebih mudah dalam mempelajari kunci-kunci gitar. Jika nanti pada saat kita melakukan atau menekan kunci gitar padahal jempol kita berada di belakang, maka hasilnya akan sedikit buruk. Jadi sebaiknya tekanlah kunci-kunci gitar dan jempol kita berada di atas. Tapi ini hanya untuk kunci yang biasa. Jika kita menggunakan kunci palang, maka sebaiknya jempol berada di belakang. Saat kita menggunakan kunci yang biasa, jempol kita berada di atas. Kunci apapun itu asalkan yang biasa. Tapi jika kita menggunakan kunci palang, maka jempol kita harus berada di belakang supaya menghasilkan suara gitar yang bagus. Gak mungkin kan jika kita menggunakan kunci biasa sedangkan jempol kita berada di belakang, maka ini jari kita akan menghimpit senar-senar yang lain, jadi suaranya akan nggak bagus.
Jadi sebaiknya saat kita menggunakan kunci yang biasa, maka taruhlah jempol Anda di atas batang gitar, oke? Dan juga saat kita menggunakan kunci gantung, maka taruhlah jempol kalian di belakang. Mengapa? Karena gak mungkin kan jika kita menggunakan jempol kita di atas, bagaimana cara telunjuk kita untuk tegak? Gak bisa kan, itu akan sangat sulit. Jadi saat kita menggunakan kunci gantung, taruhlah jempol kalian pada belakang batang, oke? Itulah hal yang kedua yang harus kita ingat dalam bermain gitar. Jadi hal yang ketiga itu ialah terletak pada senar dan fret keberapakah saat kita menekan kunci-kunci gitar. Pada fret dan senar yang keberapakah jari-jari kita letakkan. Hal yang ketiga, saat menekan senar, kita harus tahu di fret berapakah kita menekan senar tersebut. Dan juga saat kita menekan senar, kita harus tahu senar berapakah yang kita tekan tersebut. Itulah arti dari mengapa kita harus memperhatikan di fret keberapa dan senar keberapa jari kita letakkan. Dan yang mana itu fret, yaitu ini pembatas-pembatas atau kotak-kotak kolom-kolom yang ada pada batang gitar. Dan juga yang manakah itu senar, yaitu yang 6 ini. Senar terbagi atas 6, yaitu senar 1 sampai senar 6. Senar 1 dihitung mulai dari bawah. Banyak orang salah, para pemula salah menghitung senar itu dari senar 6. Senar 6 dianggap jadi senar 1, senar 5 jadi senar 2. Itu sangat salah fatal. Jadi ingat, senar itu dihitung mulai dari bawah. Oke? Itulah 3 hal yang harus diketahui para pemula dalam mempelajari kunci-kunci gitar. Oke? Sekarang kita masuk kunci pokok atau kunci utama dalam mempelajari gitar, yaitu kunci A, B, C, D, E, F, dan G. Itulah 7 kunci pokok yang harus diketahui para pemula. Karena dari 7 kunci tersebutlah maka akan ada cabang-cabangnya, seperti A minor, A kres minor, A maj 7, dan lain-lain. Jadi kita harus mengetahui ke-7 kunci pokok tersebut supaya kita mengetahui kunci-kunci yang lainnya. Oke? Saya akan menulisnya nanti di atas kunci-kunci yang harus kita pelajari, yaitu mulai dari kunci A sampai kunci G. Oke? Kita mulai belajar dari kunci A. Terletak pada senar keberapakah kunci A itu? Yaitu terletak pada senar 4, 3, dan 2. 2, 3, dan 4. Oke? Yaitu pada fret yang kedua. Ingat, fret itu dari kiri ke kanan. Fret 1, fret 2, fret 3, 4, dan seterusnya. Kunci A itu terletak pada fret 2. Oke? Jangan lupa kunci A terletak pada fret 2. Dan senar yang harus kita tekan dalam menggunakan kunci A yaitu senar 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4. Jika dibunyikan maka hasilnya seperti ini. Tapi jangan lupa taruh jempol kalian di atas, jangan di belakang. Ini jempol harus diingat.
Jangan taruh di belakang saat kita menekan kunci-kunci yang biasa atau tidak kunci gantung, oke? Jika kalian belum bisa, kalian bisa skip sebentar video ini, oke? Jangan terus melanjut apabila kunci A belum siap, nanti bisa lupa, oke? Cara genjrengannya supaya kalian bisa lebih mudah, kalian bisa menggunakan dua jari, oke? Yaitu telunjuk dan jempol. Cara memetiknya yaitu tekan dulu senar A, senar kunci A, down, down, up, down, down. Kita mempelajari genjrengan down, down, up, down, down, supaya kalian lebih mudah dalam mempelajari kunci-kunci gitar, oke? Down, down, up, down, down, oke? Down, down, up, down. Nanti akan saya tulis di atas. Sekarang kita masuk ke kunci B. Ingat, kunci B itu kunci gantung. Kunci B itu kunci gantung. Jadi letakkanlah jempol kalian di belakang batang gitar. Oke? Jika kalian sulit memahami kunci B itu, kalian bisa melangkahinya nanti ke kunci C. Memang kunci B ini bagi pemula itu terasa sulit, tapi jika sudah biasa, maka kunci B itu akan mudah bagi kalian. Jika kalian memang belum bisa, jangan terlalu dipaksakan, oke? Kalian bisa melangkainya, tapi saya akan menjelaskan kunci B itu di video ini, karena itu adalah 7 kunci dasar, oke? Kunci B itu terletak pada fret yang kedua dan fret yang ketiga. Fret 2 dan fret 4, fret 2 dan fret 4, oke? Fret 2, gunakan telunjuk kalian menghambat senar, oke? Menghambat senar-senar selain senar bass yang senar 6, oke? Taruhlah telunjuk kalian di di fret 2. Taruhlah telunjuk kalian di fret 2 dan ketiga jari kalian, jari manis, kelingking, dan jari tengah di fret 4, yaitu senar 4, 3, dan 2. 4, 3, dan 2. 4, 3, dan 2. Dan telunjuk berada pada fret kedua. Ingat, jempol berada di belakang. Maka jika dibunyikan hasilnya akan seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, jika kalian belum bisa, jangan dipaksakan ya. Kalian bisa melangkainya nanti, oke? Kunci B, saat menekan senar-senar, kalian harus mengetahui apakah senar yang kalian tekan itu berbunyi, oke? Ini bass, nggak usah ditekan ya. Oke, udah bisa kan kunci B? Sekarang kita masuk ke kunci C. Kunci C. Kunci C itu terletak pada fret yang keberapa dan senar yang keberapa, yaitu pada fret pertama, 2, dan 3. Dan terletak pada senar 2, 4, dan 5. 2 pada fret 1, 4 pada fret 2, 5 pada fret 3. Ingat, harus berbunyi dan jangan lupakan jempol berada di atas, oke? Maka bunyinya akan seperti ini. Kita memakai genjrengan down, down, up, down, down, oke? Down,
down, up, up, down, 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 up, down, down. Sekarang karena kunci C itu memang ini kunci yang paling mudah, kita masuk ke kunci D. Kunci D itu terletak pada fret 2 dan fret yang ketiga. Fret 2 dan fret 3 yaitu pada senar 1, 2, dan 3. Senar 1, 2, dan 3. Pada fret 2 kita menekan senar 3 dan 1, sedangkan pada fret yang ketiga kita menekan senar 2. Fret 2 kita menekan senar 3 dan 1, sedangkan fret 3 kita menekan senar 2. Oke? Kita menggunakan down, down, up, down seperti yang tadi. Down, down, up, down, 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 up, down, down. Saya ingatkan lagi, jempol ditaruh di atas. Oke? Kita masuk ke kunci E. Kunci E itu ke mana? Kunci E itu sangat mudah. Kunci E itu terletak pada fret yang pertama dan fret yang kedua, yaitu pada senar 3, 4, dan 5. Pada fret yang pertama, kita menekan senar 3. Sedangkan pada fret yang kedua, kita menekan senar 5 dan 4. Dan harus berbunyi. Ingat jempol di atas. Maka kita membunyikan down, down, up, down, 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 up, down, down. Sekarang karena kalian pasti udah bisa di kunci E ini, karena kunci E itu bisa dianggap sangat mudah bagi kalian. Kita masuk ke kunci F. Kunci F itu terletak pada fret yang 1, 2, dan 3. Yaitu pada senar 2, 3, 4, dan 5. Kita menggunakan jari kelingking, makanya itu agak sulit bagi kalian. Karena jari kelingking itu agak payah digerakkan. Oke, jadi kita bisa menggunakan kunci F yang simpel aja, yaitu pada senar 2, 3, dan 4, yaitu terletak pada fret yang 1, 2, dan 3. Senar 2 pada fret yang 1, senar 3 fret yang kedua, senar 4 pada fret yang ketiga. Maka bunyinya akan seperti ini. Ini hampir sama seperti kunci C. Kunci C itu pada senar 2, 4, dan 5, sedangkan F berada pada 2, 3, dan 4. Cuma melangkahi satu senar aja, oke? C, F, C, F, C, F, oke? Kita karena ini agak mudah, kita masuk ke kunci G, kunci yang terakhir. Kunci G itu terletak pada senar 2 dan 3, yaitu berlaku pada senar 5, 6, dan 1. 1, 5, dan 6. 1, 5, dan 6. Jika dibunyikan akan seperti ini. Senar 5 terletak pada fret yang 2. Senar 6 fret ketiga, senar 1 fret yang ketiga. Oke, maka bunyinya akan seperti ini. Down, down, up, down, 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 up, down, down. Oke, bisa kan? Ketujuh kunci dasar tersebut harus kalian ketahui supaya mempermudah kalian mempelajari kunci-kunci yang lainnya. Oke, mari kita ulangi sekali lagi. Ketujuh kunci tersebut menggunakan lagu down, down, up, down, down. Oke, kita mulai dari kunci A sampai kunci G.
Saat menyanyikannya kita genjreng sekali supaya kita tahu tinggi nadanya atau cara memasukkan suara kita dalam menyanyikan lagu tersebut. Oke, kita mulai dari kunci A. Down, down, up, down, down. Sekarang masuk ke kunci B. Down, 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 up, down, down. Bisa kan? Down, down, up, down, down. Sekarang kita masuk ke kunci C. Down, down, up, down, down. Down, down, up, down, down. Sekarang kita masuk ke kunci D. Kita masuk ke kunci E. Down, down, up, down, down. Down, down, up, down, down. Sekarang kita masuk ke kunci G. Down, down, up, down, down. Down, down. Begitulah yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. Saya mengusulkan jangan lupa diklik subscribe, like, share, dan komen. Jika kalian ingin menanyakan sesuatu, kalian bisa tulis di kolom komentar yang di bawah yang sudah tersedia. Dan jika kalian ingin request lagu, kalian bisa tuliskan di komentar supaya saya buat video yang baru dan menunjukkan kunci gitar lagu tersebut. Oke? Jika kalian sekali lagi saya ingatkan, jika kalian ingin mempelajari suatu lagu, kalian bisa tulis di komentar atau di kolom komentar supaya saya membuat video yang baru dan lengkap dengan menggunakan kunci-kuncinya. Oke? Bye-bye, sampai jumpa lain hari.